Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelia dari kelas Indralaya angkatan 2024. Di video kali ini saya akan memaparkan analisis tentang salah satu kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu naiknya harga beras yang sering terjadi setiap tahun, tepatnya di tahun 2025. Dapat kita lihat dari berbagai berita yang sedang beredar bahwasannya meningkatnya harga beras ini sangat berdampak bagi masyarakat. Namun, kita juga harus mencari tahu bagaimana sih perusahaan harga ini mempengaruhi pola konsumsi keluarga serta mengaitkannya dengan konsep keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Untuk penjelasan lebih lanjut, jangan lupa saksikan video ini sampai. Dapat kita lihat dari data BPS menunjukkan harga beras di Indonesia mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun, tepatnya di tahun 2025, terutama pada bulan Agustus sampai bulan September. Berdasarkan pengamatan, harga beras medium yang biasanya sekitaran 11.500 per kilogramnya kini naik menjadi 14.000 per kilogramnya. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada satu toko, tetapi hampir seluruh warung dan minimarket sekitar itu menaikkan harga beras dengan harga yang sama. Perubahan harga ini membuat banyak keluarga menyesuaikan pola belanja mereka. Ada yang mengurangi jumlah pembelian beras, ada yang beralih ke merek beras yang lebih murah, dan bahkan ada juga yang mengganti sebagian konsumsi beras dengan makanan lainnya seperti mie atau singkong serta olahan tepung yang lainnya. Dalam teori keseimbangan umum, kenaikan harga komoditas utama seperti beras itu akan mempengaruhi pasar lainnya. Ketika beras menjadi lebih mahal, daya beli rumah tangga tentunya ikut menurun, sehingga pengeluaran untuk barang lainnya itu ikut disesuaikan. Hal ini menciptakan interaksi antar pasar, bukan hanya pasar beras yang berubah, tetapi juga pasar makanan, substitusi, dan pasar kebutuhan lainnya. Secara sederhana, perubahan harga satu barang itu dapat mengganggu keseimbangan keseluruhan karena rumah tangga harus menata ulang prioritas mereka terlebih dahulu. Dari sudut pandang ekonomi kesejahteraan, kenaikan harga beras berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga yang berpenghasilan rendah. Mereka harus mengalokasikan dana lebih besar untuk kebutuhan pokok, sehingga anggaran untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan itu ikut terpangkas demi memenuhi kebutuhan utamanya. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah biasanya perlu mengambil langkah penyeimbang seperti menambahkan pasokan beras, memberi subsidi, atau menyalurkan bantuan pangan agar kerugian kesejahteraan itu tidak semakin besar. Dampak yang terjadi pada masyarakat, kenaikan harga beras ini memberikan efek berantai yang cukup berasa bagi banyak keluarga. Beberapa ibu rumah tangga sudah mulai bercerita bahwasannya mereka harus menyesuaikan menu harian mereka karena biaya belanja mingguan yang semakin meningkat. Misalnya, jumlah beras yang biasanya cukup untuk satu minggu kini tidak lagi mencukupi, sehingga mereka harus mengurangi porsi makan nasi atau menambah lauk pengganti seperti mie, jagung, atau olahan tepung yang lainnya demi memenuhi kebutuhannya. Selain efek dari kenaikan harga beras ini, ternyata bukan hanya ibu rumah tangga, melainkan para pedagang makanan kecil juga ikut terdampak. Penjual nasi uduk, warung makan rumahan, hingga penjual nasi bungkus terpaksa menaikkan harga jumlah atau mengecilkan porsi agar tetap menutupi biaya produksi. Mereka mengatakan bahwa margin keuntungan semakin menipis karena komponen utama seperti beras, minyak mengalami penyesuaian harga. Beberapa keluarga dengan pendapatan harian seperti pekerja informal merasakan dampak yang lebih berat karena pendapatan tidak stabil. Mereka harus menunda pembelian kebutuhan lainnya seperti sabun, susu anak, atau lauk berprotein tinggi. Mereka memprioritaskan beras sebagai kebutuhan pokok sehingga pos pengeluaran lainnya otomatis terpangkas. Kondisi ini menggambarkan bahwa kenaikan harga komoditas penting seperti beras tidak mempengaruhi konsumsi makanan saja, tapi juga mempengaruhi pola pengeluaran,
cara berpedagang, dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, perubahan harga ini memberi efek domino yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai kenaikan harga beras tahun 2025 dan pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga dan ditinjau dari teori keseimbangan umum serta ekonomi kesejahteraan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah teori mikro. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya.